bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Setelah sempat tak mau komentar dan terkesan menghindari terkait lambatnya pelayanan pemasangan listrik baru dan adanya oknum PLN yang diduga membohongi masyarakat dalam melayani pelanggan di Desa Gambere, akhirnya pihak PLN Rayon Bombana, Sulawesi Tenggara mau berkomentar juga. Seperti diketahui, warga Desa Gambere telah membayar biaya pemasangan listrik baru, namun sudah beberapa bulan tak kunjung juga dipasang, padahal mereka sangat berharap bisa menikmati listrik dalam kesehariannya. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Merdin selaku Kepala PLN Rayon Bombana menjelaskan bahwa keterlambatan yang sampai berbulan-bulan ini disebabkan jarak bentang jaringan yang terlalu jauh untuk mengambil jaringan. Namun ia mengatakan hal ini sudah diusulkan. Tapi berdasarkan fakta di lapangan, ditemukan juga jarak yang hampir sama namun bisa dipasangkan. Disinggung hal itu, ia seakan susah menjelaskan. Karena tak mampu menjelaskan secara utuh, kemudian dijelaskan lagi melalui bagian supervisor operasional PLN Rayon Bombana. Namun penjelasan yang didapat normatif saja, disinggung pelayanan yang telah diatur undang-undang. Ia mengatakan saat ini ada perubahan akibat adanya pandemi. Tapi lagi-lagi jawaban yang diberikan kurang memuaskan mengenai kepastian kapan bisa dipasangkan listrik bagi warga Desa Gambere yang telah terlanjur membayar biaya pemasangan. Dari sisi, kan biasa kemarin videonya kan kita jelaskan dari sisi tingkat pelayanan Pak Di. Kami jelaskan lagi, selain daripada pelayanan itu ada yang dari namanya sisi teknis dari SPLN. Sisi teknis dari PLN itu, kalau dari untuk SPAPP itu 40 meter dari jaringan, untuk yang 2x10. Sedangkan di lokasi itu tersebut kan jaringan terdekat itu mungkin sekitar 1,1 kilo, kalau tidak salah itu anggota yang DC. Jadi untuk itu harus dibangun jaringan JTR itu, minimum itu JTR 70 masuk ke dalam. Dengan JTM sekitar mungkin 2 kilo lebih. Tapi itu sudah diusulkan Pak? Ya sudah. Setelah adanya pendaftaran kemarin itu, sebelumnya sebenarnya biasanya itu yang pengusulan itu biasanya dari desa, dari desa atau kumpulan warga sama yang dari dusun. Ada lagi sama pertanyakan, Pak. Ini kan terkait masalah bentangan Itu kan ada desa-desa lain, bahkan ada di seputaran tetangganya mereka, itu bentangannya kurang lebih 2 kilo. Nah, mana itu Pak? Yang di nanti kita lihat beritanya nanti Jadi pertanyaan begini Pak, kenapa ini bisa yang bentangan itu, kenapa ini tidak bisa? Apa alasan Bapak kira-kira? Kalau yang masalah 2 kilonya itu kan saya juga belum tahu. Saya juga belum pernah cek karena saya juga baru. Yang jelasnya kan saya cuma di sini menjalankan saja bagaimana standar PLN. Standar tingkat untuk pelayanan. Walaupun ada yang di belakang-belakang itu yang belum kami cek saya juga kurang tahu itu Karena kan begini Pak, masyarakat itu kan butuh keadilan. Jangan si A bisa, kenapa si B tidak? Karena munculnya ketidakadilan itu masyarakat patut menduga Pak. Ada apa ini kan seperti itu. Yang kedua, ini kan dicek nomor regisnya itu sudah status restitusi. Yang saya mau pertanyakan Pak, apakah PLN berhak merestitusi secara sepihak tentang persoalan pembayaran BP itu? Kalau itu mungkin bisa jelaskan dari pelayanan, proses pelayanan kami dari Pak Aan sendiri. Itu PLN berhak Pak untuk restitusi sepihak selama dia sudah setelah hasil survei itu secara teknis itu mengalami tidak layak untuk dilayani. Tanpa ada permintaan? Tanpa ada. Di PLN itu ada TMP Pak, tingkat mutu pelayanan. Itu HPL-nya itu 5 hari setelah pelanggan melakukan pembayaran biaya penyambungan itu. Jadi setelah kalau tidak bisa dilayani selama 5 hari, kami perpanjang 25 hari kami perpanjang. Kalau sama sekali tidak bisa, itu restitusi sepihak. Sekarang saya bertanya, tapi kan ada peraturan Menteri SDM nomor 27 tahun 2017 tentang mutu pelayanan. Di pasal 4.1 mengatakan bahwa standarisasi itu penyambungan 5 hari, peluasan jaringan 15 hari. Nah, 15 hari ini kalau dia membutuhkan tiang,
yang saya mau pertanyakan, apakah PLN Rayon Bombana mampu menjalankan aturan itu atau tidak? Ini Pak, untuk sekarang kan di masa pandemi begini, PLN itu ada merubah aturan mengenai berapa besar investasi yang dia akan keluarkan, sama biaya penyambungan yang akan masuk. Jadi kalau tidak seimbang, itu akan perlu banyak persetujuan, mulai dari perencanaan, mungkin dari pemasaran Pak ya. Ya itu. Jadi kalau mereka hitung-hitung, kalkulasikan, jadi kalau biaya penyambungan yang masuk tidak setara sama biaya investasi PLN yang akan dikeluarkan dalam hal pembangunan jaringan, itu mungkin agak lama Pak prosesnya gitu. Oke, makasih banyak Pak ya. Sementara itu, salah seorang warga desa Gambere yang telah membayar biaya pemasangan berharap PLN Rayon Bombana segera melayani mereka, terlebih biaya yang diminta telah dibayarkan. Menurutnya tidak ada alasan lagi bagi PLN, apalagi desa tetangga dengan jarak yang sama bisa terpasang. Mereka juga sudah lelah menunggu entah kapan ada pemasangan tersebut. Harapan kami dari PLN Rayon Bombana agar kami segera dilayani, karena kami dari rumah-rumah setempat ingin penerangan. Begitu harapan kami. Tapi menurut informasi kan itu bentangan panjang masuk di rumahnya saudara. Kalau masalah bentangan panjang itu kami tidak mau tahu, karena ada dari desa tetangga yang hampir sama dengan bentangan kami, dan mereka itu dilayani, sementara kami kenapa tidak? Kira-kira kalau PLN melayani saudara, kemudian tegangan itu tidak mampu atau drop, menurut saudara bagaimana? Masalah tegangan tidak mampu atau drop, kami itu siap. Bahkan kami siap melakukan perjanjian secara tertulis antara PLN dan desa setempat kami. Menurut informasi dari pihak PLN Rayon Bombana bahwa dana saudara itu sudah direstitusi atau dikembalikan. Apa tanggapan saudara? Kami seluruh warga desa Gambere, Dusun Sakori, tidak pernah meminta pengembalian dana itu dari pihak PLN Rayon. Dari pihak PLN Rayon Bombana. Yang kami minta adalah pelayanan dari PLN Rayon Bombana agar kami segera dilayani. Oke, baik. Untuk diketahui, kehadiran PT PLN Persero merupakan satu-satunya badan usaha milik negara yang menyediakan pasokan tenaga listrik bagi rakyat Indonesia. PT PLN Persero yang berkedudukan sebagai badan usaha milik negara merupakan badan usaha yang oleh pemerintah diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Hal tersebut seperti termuat dalam pasal 7 Undang-Undang 15 tahun 1985 tentang ketenaga listrikan, junto pasal 3 ayat 1 dan 13 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, menyatakan bahwa dalam hal koperasi, swasta dan BUMN atau lembaga negara lainnya selaku pemegang usaha ketenaga listrikan dari BUMN yaitu PLN. Dasar hukum tentang kedudukan PT PLN Persero sebagai badan usaha milik negara juga diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 15 tahun 1985 tentang ketenaga listrikan, bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pemegang kuasa usaha ketenaga listrikan. Kemudian diperkuat lagi berdasarkan peraturan Menteri ESDM nomor 27 tahun 2017 dikatakan bahwa standar realisasi penyambungan 5 hari kerja, perluasan jaringan 15 hari kerja, dan pemasangan trafo distribusi 25 hari kerja. Dari Kompleks Blok MBD Kendari, Biro Sultra Line Kabupaten Bomana mengabarkan untuk Anda.